Firman Tuhan yang mau kita bahas terkait dengan series iman ya, iman series dibuat oleh pengurus tentang ada terang dalam jalan yang gelap, terambil dari Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Sebentar dulu sebagai pendahuluan. Saudara, ini malam mati semua, kita tidur ya, lampu mati semua. Tiba-tiba seperti tadi di National Building, itu kan peristiwa di Gunung Tabor. Wajah Yesus tiba-tiba berubah. Tiba-tiba angin putih kayak cahaya, lampu sorot. Kira-kira kalian seperti apa sikapnya? Ini tiba-tiba kita tidur nih, atau lagi dulu lah, lagi katakan kita di gunung. Karena peristiwa itu Gunung Tabor. Bagi yang pernah ke sana, apa? Manulu, ada semua sudah pernah sana. Itu apa yang diminta oleh Petrus terwujud sekarang. Ada satu gereja, 3 benarannya. Kan Petrus bilang, Tuhan, udahlah di sini aja. Mau nggak kubangunkan 3 kemah, 1 untuk kau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Kamu gitu kan? Ayo, pertanyaan saya, kira-kira seperti apa sikapmu? Ingat, dalam konteks perjanjian lama, kalau seseorang dihampiri Tuhan atau malaikat Tuhan, itu artinya dia mau mati. Kan gembala ketika datang kepada mereka, jangan aku. Kenapa? Merasa saya orang berdosa, hadirat Tuhan sangat suci, sangat luar biasa didatangi. Sebentar saya akan mati. Makanya selalu malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Di Bethlehem kali pertama katakan, jangan takut. Tapi dalamnya kau akan mati dulu. Ayo, gimana kalian? Kira-kira seperti itu dramanya. Nah, hari ini kita coba akan lihat itu. Apa kata terang dan apa kata gelap. Karena tema ini sangat menantang. Oke, next. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Mana ayatnya? Ayatnya dulu. Halo? Terpotong? Mana multimedia? Ayo. Oke. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini adalah surat yang ditulis oleh Yohanes. Oke, next. Akan saya bagikan pada kesempatan ini. Apa kira-kira arti gelap atau kegelapan itu? Dan yang kedua nanti, apa kira sisi terang itu? Dan yang terakhir nanti, terang dalam gelap seperti tema kita. Apa maknanya dan implementasinya dalam kehidupan kita sekarang ini? Oke, next. Tadi sudah, next ini. Nah, ini sedikit sebagai pengantar. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, ya, salah satu daripada rasul. Yang lebih terkenal sebenarnya tulisan dia adalah kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu ditulis ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Patmos itu sekarang miliknya Yunani. Satu malam kalau naik kapal menyeberang dari Turki. Nah, menurut tradisi kuburannya ada di kota Efesus di Turki. Nah, itu sedikit saya foto. Itu adalah pembicara yang sering juga di sini, Pak Dr. Effendi Hasibuan. Kuburannya ada di sana, di kota Efesus. Nanti baca Efesus di kitab Wahyu dulu supaya tahu. Ya, jadi ini ditulis oleh Yohanes bin Zebedeus di Asia Kecil atau Turki. Tahunnya kira-kira antara tahun 60 sampai 100 Masehi. Ada yang mengatakan 40 sampai 140. Tapi intinya memang inilah kitab yang agak panjang, karena rasul ini adalah salah satu dari rasul dari murid Tuhan Yesus yang umurnya panjang. Ya, kalau yang lain biasanya 60 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau Rasul Paulus agak panjang dia. Yohanes agak panjang, karena kita Wahyu juga ditulis Yesus sudah cukup berumur. Nah, tujuannya ada 3. Yang para ahli teologi mengatakan, satu, yang pertama, tulis yang kita baca tadi Yohanes 1, itu tujuan pertama memperkuat iman.
yaitu orang-orang percaya saat itu. Ingat, Efesus saat itu adalah kota perdagangan luar biasa, lintas barang dan jasa dari Asia ke Eropa. Ingat, Turki itu, ya Asia kecil saat itu namanya, itu di perbatasan antara benua Asia dengan benua Eropa. Ya, jadi dia ingin memperkuat iman pada jemaat saat itu. Tujuan yang kedua adalah meyakinkan orang lain. Ya, saat itu Injil banyak diberitakan di komunitas-komunitas orang Yahudi yang tersebar di pemerintahan Romawi. Di mana Romawi berkuasa, ada orang Yahudi di sana. Salah satunya di Asia Kecil, termasuk di Tarsus, kota kelahirannya Paulus. Ya, jadi dia ingin meyakinkan orang lain tentang apa? Tentang Yesus. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat yang dijanjikan, sebagai Raja yang dijanjikan. Yang ketiga, memang melawan juga ajaran sesat. Karena ajaran sesat saat itu banyak sekali, khususnya ada dua dari dalam sendiri. Ingat, saat itu banyak orang Yahudi juga yang jadi jemaat. Tapi bagi orang Yahudi timbul pertentangan. Kayaknya dari sejarahnya ini nggak benar Yesus sebagai Mesias. Apalagi orang Yahudi yang belum percaya Yesus, yang belum Kristen saat itu juga menjadi tujuan daripada kitab ini, supaya mereka dilawan ajaran sesatnya, ya. Dan salah satu saat itu di jemaat itu juga muncul konflik internal karena pengaruh dari Yerusalem. Kita tahu sebelum Yesus lahir ada Yohanes Pembaptis. Sudah lebih duluan banyak murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu ada juga murid Yesus. Setelah Yesus mulai memanggil murid-muridnya, banyak orang percaya, dan pertentangan itu muncul sampai ke Asia Kecil saat itu. Apa pertentangannya? Banyak. Salah satu kita tahu kan, kalau Yohanes Pembaptis banyak menyerukan pertobatan melalui perbuatan baik. Kalau kamu punya 2 jas, ya temanmu nggak punya jas, kasih satu dia. Kamu gitu ya? Betul ya? Kalau kamu punya 2 baju, tandanya kamu bertobat, kasih temanmu 1. Kira-kira ini seterusnya. Sedangkan Yesus menekankan tentang anugerah Allah, pengampunan yang sudah dikerjakan melalui dia ketika dia mati di kayu salib. Nah, ini sedikit pengantarnya. Oke, next. Saya coba membagikan kepada kita semua sini, kira-kira ada beberapa 4 contoh hal-hal yang terkait dengan kata gelap atau kegelapan, baik dari segi Alkitab maupun dari segi pengetahuan maupun dari aplikasi atau kenyataan hidup sehari-hari. Kegelapan itu kira-kira apa sih konotasinya? Atau kalau dibilang kata gelap pada saat itu kira-kira apa tergambar? Pertama, kegelapan itu ternyata yang paling terkenal di Alkitab adalah masa sunyi. Orang bilang masa gelap. Apa itu masa sunyi? Kalau kalian baca Alkitab, Perjanjian Lama terakhir kitabnya apa? Halo? Ini sudah tamat agama ini kan? Apa kitab terakhir Perjanjian Lama? Maleakhi, betul 100. Lalu Perjanjian Baru, kitab pertamanya apa? Matius. Berapa tahun jaraknya dari segi sejarah kitab Maleakhi pasal terakhir sampai nanti ketemu lagi kitab Matius? Itu ada waktu sekitar 400 tahun kosong, sunyi, tidak tercatat di dalam Alkitab apa saja peristiwa-peristiwa atau pesan-pesan kenabian di mana Tuhan datang melalui nabi-nabinya untuk memperingatkan umatnya. Tidak ada. Makanya disebut namanya ini masa sunyi. Ya, walaupun nanti ada Deuteronika, kitab yang tidak diakui oleh Kristen, ada mencatat sedikit. Tapi intinya di selama tahun waktu yang gelap itu, waktu yang sunyi itu, tidak diketahui peristiwa apa yang terjadi tentang pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Ingat, saat itu dan sampai sekarang, Yerusalem itu adalah kota yang sangat luar biasa. Salah satunya kota yang sangat sering dikunjungi oleh Allah melalui malaikat. Ya, sampai sekarang itu ada 11 agama di dunia ini yang paling besar, belum lagi yang receh-recehnya. Itu mengatakan agamanya itu berasal dari Yerusalem. Ada agama Bahai dan seterusnya. Ya. Ingat peristiwa seorang lumpuh yang sudah 30 tahun, 38 tahun disebutkan oleh Yesus, dia menunggu di kolam Bethesda. Masih ingat peristiwa itu?
Ketika Yesus mengunjungi, dia bilang, kamu mau sembuh nggak? Tuhan, aku nggak bisa. Bagaimana mau sembuh? Ya, setiap kali kolam itu berguncang. Nah, tanda kehadiran Allah pada saat itu, malaikat datang mengunjungi kota itu. Kolam itu bergelombang, dan siapa yang duluan datang nyemplung ke kolam itu pasti dapat mujizat. Ya, aku nggak bisa. Udah 38 tahun aku di sini, nggak ada yang mengangkat aku di situ. Ya, mau nggak aku sembuh? Jadi dia bilang mau. Lalu hanya bilang, sekarang bangkit, berdirilah. Lalu dia sembuh. Nah, itu tercatat di sana. Jadi ada masa kegelapan, dan rupanya masa kegelapan itu cukup lama, 400 tahun, sampai orang Israel, orang Yahudi, ahli kitabnya bisa lupa tentang janji Allah akan datang seorang Mesias. Buktinya apa? Ketika orang Majus datang. Masih ingat waktu zaman Natal? Orang Majus datang naik onta ya? Jadi ya. Lalu bertanya kepada Herodes, kami datang dari timur, kami mau datang nih, mau melihat raja yang dikatakan itu, kami mau menyembah dia. Apa kau bilang? Mau nyembah? Siapa pula lagi raja itu? Iya, bintangnya mengatakan demikian. Udah, kalau gitu panggil dulu ahli kitab. Lalu panggilnya kan, si Herodes kan, manggil ahli kitab. Hei, ahli kitab, coba dulu, cek dulu. Kalau bahasa beda ya, bahasa bilang. Cek dulu, baca dulu di buku-buku itu. Di mana itu katanya itu raja yang mau datang itu? Lalu ahli kitab kata, oh iya, Tuanku, ternyata betul di kitab pengat Mika dikatakan, hai Efrata, kau bukanlah satu-satunya kota yang kecil di Judea dan seterusnya. Di sini Tuanku Raja akan datang di Bethlehem di Efrata. Tapi itu kan nggak siap umatnya menerima kehadiran Yesus saat itu. Lupa karena 400 tahun sudah tidak ada pesan-pesan kenabian. Ternyata masa sunyi, ternyata masa gelap itu, teman-teman. Kalau nggak ada pesan Tuhan lagi yang kita terima, maka kehidupan rohani orang bisa akan jauh dari Tuhan. Buktinya adalah masa kegelapan atau masa sunyi, ketika tidak ada dicatat peristiwa-peristiwa kesadaran kepada Tuhan. Itu satu sisi yang disampaikan pada pagi hari ini. Masa kegelapan, masa sunyi. Ternyata gelap itu tidak enak, sunyi itu tidak enak. Apalagi kalau seolah-olah kita menjauh daripada Tuhan, kehadiran Tuhan tidak lagi kita rasakan. Yang kedua, kegelapan juga bicara dari segi ilmu pengetahuan. Siapa sih yang suka teori relativitas? Einstein. Wah, suka ya? Ada istilah black hole. Ya? Dosennya nggak ada sini ya? Dosen kita tetap lagi. Kalau kita bilang gelap, biasanya cahayanya kurang atau lebih? Halo? Kalau dibilang kata gelap, ruangan itu gelap, cahayanya kurang atau cahayanya lebih? Hah? Kurang. Tapi di teori black hole beda lagi. Ada suatu di tata surya ini, di galaksi ini, ya, ada satu lubang hitam, black hole, yang gravitasinya sangat kuat sampai cahaya yang melintasinya pun bisa ketarik ke sorong, sehingga kelihatannya hitam. Jadi tentu juga salah teori relativitas. Black hole itu mengatakan justru karena itu cahayanya terlampau kuat, sehingga mata kita melihat cahaya yang kuat matahari kan bisa jadi gelap ya. Halo? Pernah berani lihat matahari siang-siang? Ini saya mau sedikit dulu pengetahuan. Pernah ada yang berani melihat matahari siang-siang panas gitu dengan mata telanjang? Sebentar kau lihat terang, tapi lama-lama jadi gelap kau. Saking kuatnya cahaya itu. Kegelapan itu di teori black hole itu bisa menarik cahaya melintasnya sehingga jadi gelap. Yang kedua, selama ini kita belajar teori relativitas Einstein. Dari teori ini dia mengatakan ruang waktu itu relatif kan? Halo? Betul kan? Salah satunya waktu. Misalnya ada yang baru lahir nih, bayi ini. Satu kita di sini, ya. Satu lagi di planet lain yang sedang bergerak mendekati cahaya matahari. Teorinya mengatakan begini, sama-sama di bayinya lahir.
Kira-kira 100 tahun lagi di bumi, yang bayi tadi itu kalau 100 tahun lagi apa itu? Kita bungkuk, udah mati, udah mau tanah ya. Tapi yang bayi yang lahir di planet yang satu itu, yang kecepatannya mendekati cahaya matahari, cahaya surya, kira-kira 100 tahun dia seperti apa? Ayo menurut teorinya Einstein, dia masih tampan, masih umur kira-kira 35, tapi masih ganteng. Karena berjalannya waktu di sana dengan di sini beda sekali. Ya, relativitas. Waktu beda sekali. Nah, ini salah satu hasil yang dipotret melalui kerjasama 8 teleskop di 5 benua dan seterusnya. Saya ingin mengatakan kegelapan itu di teorinya di para ilmuwan juga sesuatu menakutkan sampai sekarang. Salah satu tokoh yang rajin membicarakan ini, yang naik kursi roda yang ini tuh dia, masih kan? Siapa namanya? Siapa? Stephen Hawking. Ya, masih misteri. Ternyata kegelapan itu nggak bisa juga mereka pecahkan. Sesuatu yang menakutkan. Karena itu bukan rumus bisa bahwa pusat gravitasi di black hole itu bisa membelokkan sinar. Seolah-olah sinar itu dia sedot gitu. Dia selalu gelap. Yang ini dibaca di Alkitab. Kegelapan itu ternyata konotasinya dekat dengan perbudakan, pembuangan. Yang pertama, berapa tahun orang Israel menjadi budak di Mesir? Ayo yang sudah lulus ahli agama. Hah? Halo? 430 tahun. Walaupun awalnya dipicu migrasi sukarela, Yakub dan keluarganya 70 orang. Ya makanya di Rafidin ada yang tuliskan pohon korma, diperkirakan 70 pohon. Migrasi ke Mesir dipicu oleh ketidakadanya makanan gandum lagi di tanah Kanaan, di mana mereka tinggal. Saking asinnya tanah Mesir itu, ya waktu nanti ceritanya tentang Yusuf dan segala macam, mereka jadi keenakan, lama-kelamaan beranak pinak, tapi rajanya Firaun berganti menjadi raja yang kejam, mereka jadi budak selama 430 tahun. Banyak kisah pilu di situ. Kalau baca sedikit nonton film-filmnya, betapa mereka ditindas, zaman kegelapan, perbudakan, jauh daripada Tuhan. Bahkan hanya untuk menghapuskan pengaruh Mesir, Tuhan harus melakukan sesuatu yang luar biasa supaya orang Israel mengakui Dia sebagai Tuhan yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan. Yang kedua, gambar ini ada Daniel, ada singa-singa yang kelaparan, ada malaikat. Itu peristiwa ketika orang Yehuda, orang Israel dibuang ke Babel. Singkat cerita, Raja Darius saat itu diperdaya oleh pembantunya sehingga Daniel harus dijebak, karena Daniel itu 3 kali sehari tetap dia berdoa kepada Allahnya di kamarnya di atas yang menuju ke Yerusalem. Dan singkat cerita, dia terpaksa Raja Darius merelakan dia dihukum, dimasukkan ke gua. Halo? Singa. Singanya singa kenyang atau lapar? Yang disiapkan oleh pembantu Raja Darius itu adalah singa yang sangat lapar. Ya, dengan harapan begitu dicampakkan ke gua itu, singa itu hanya dalam beberapa detik akan memakan daripada Daniel. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini kan sedih ini. Sudah di pembuangan, jauh dari Yerusalem. Itu jaraknya itu sekitar 400-500 km sekarang ini. Ya, Iran itu dari situ dia sudah jauh dibuang, difitnah lagi, bahkan dihukum lagi, masuk kepada
gua singa. Tapi Alkitab menceritakan malaikat Tuhan hadir, dia menutup mulut para singa itu, sehingga singanya hanya goyang-goyang ekor-ekornya, ya. Tadinya lapar, sekarang seolah-olah kenyang, ya. Cium bau Daniel, cium baunya seperti bau yang lain, gitu. Yang membuat dia tidak bergairah untuk makan darah, ya, makan daging, ya. Diceritakan sampai pagi pun tiba-tiba Raja Darius, karena dia merasa dijebak, datang pagi itu. Daniel, apa kau masih hidup, nak? Bagaimana Allahmu yang kau sembah itu bisa tak membebaskan kau dari singa-singa ini? Ya Rajaku, seperti kau lihat, aku tidak apa-apa. Allah yang kusembah itu sanggup menemani aku di gua sendiri. Dalam kegelapan, dalam hukuman, Tuhan juga bisa hadir. Ya, tidak dibiarkan. Walaupun ada 100 singa mengelilingi engkau, ya, sudah siap untuk menyantap. Tapi kalau Tuhan hadir, singanya itu merasa geli-geli aja, mungkin akan bercanda-canda dengan engkau. Karena Tuhan yang hadir dalam posisi. Yang berikutnya masih ingat ini relief yang ada di tulis susah. Gambar tiang gantungan. Masih ingat peristiwa di kitab Esther tentang Esther dan Mordekai? Ada satu tokoh namanya Haman. Apa nama Haman sih nggak sih? Ini soal kegelapan juga. Haman singkat cerita ingin membunuh semua orang Yahudi di Puri Susan, di daerah Persia saat itu, kerajaan yang sangat berkuasa, karena orang Yahudi dibuang di sana. Ya. Lalu dia membuat siasat. Dia siapkan dia gantungan, karena dia benci sekali sama Mordekai. Mordekai tidak mau tunduk pada dia, menyapa pun tidak, apalagi menghormati. Ya gitu kan? Dia buat siasat yang licik supaya raja menyetujui. Tapi singkat cerita, Tuhan bekerja melalui Mordekai dan Esther. Mereka dua puasa. Kemudian Esther menghadap raja, walaupun tidak diundang. Karena kalau raja didatangi oleh meskipun istrinya permaisurinya, kalau nggak diundang, nggak boleh. Dia akan hukum mati. Kecuali satu, raja mengulurkan tongkat emasnya. Kalau ini tertuliskan berarti dia diampuni, boleh datang. Nah itu ditempuh oleh Esther. Ketika dia datang, akhirnya raja menyerahkan tongkat emasnya, dia dibawa, lalu cerita apa mau. Singkat cerita, Esther bilang datanglah kepada perjamuan yang akan undang. Undang juga si Haman itu. Bisa bertanya kan, gitu kan? Lalu hari kedua, ketiga dan seterusnya, Haman ikut. Wah, dia akan merasa nanti diberikan penghargaan oleh raja dan seterusnya. Ternyata baru diketahui bahwa dengan Esther dan bantuan daripada pembantunya, Mordekai pernah berjasa menggagalkan kudeta yang ingin membunuh raja. Tapi saat itu dia tidak diberikan penghargaan. Baru saat yang kejadian itu diberi penghargaan bahwa dia akan diarak, dibawa naik pelana, kuda, hiasan yang luar biasa dan seterusnya. Yang membawa dia siapa? Diberitakan oleh raja, si Haman yang ingin menggantung si Mordekai itu. Ya, si Haman ingin menggantung Mordekai. Dan setelah itu diarak-arak, masih panas hatinya ingin menggantung Mordekai. Esther akhirnya buka cerita. Akhirnya ketahuan kedoknya si Haman. Dan yang membuat raja marah adalah ketika Haman memohon-mohon pada Esther, Esther jangan begitu, tidak dihukum sama raja. Raja dia masih mau menggagahin istriku lagi. Terlaluan nih, gantung dia katanya. Dan dia digantung di tempat penggantungan yang dia siapkan. Dalam kegelapan pun, dalam pembuangan pun, Tuhan bisa bekerja merubah sejarah. Ya, merubah sejarah sehingga umatnya bisa terlindung. Yang keempat, nah ini saya ambil dalam kenyataan di usaha ini. Ini apa? Halo?
ruangan yang gelap. Supaya mudah, tadi ada hubungan dengan yang ketiga tadi, saya jelaskan aja. Anak saya Salum itu, dia laki satu-satunya paling besar, dan 3 lagi adanya perempuan. Saya sejak kecil, ini anak saya, termasuk Salum. Jadi lahir baru, pertobatan itu saya yang layani. Saya tantang dia untuk terima Yesus, saya doakan. Tetapi dalam mendidik dia, supaya dia bertanggung jawab, saya cari akal. Karena kalau orang Batak kan biasanya marah-marah pakai pukul apa itu? Kalau pakai pastat, pakai apa namanya? Pakai tongkat lah, pakai kayu, kan gitu ya? Saya nggak mau itu. Tapi saya harus didik dia. Saya amati. Gimana caranya ini? Saya ingin melihat kelemahannya. Dia paling takut ruangan yang gelap, termasuk kamarnya sendiri kalau dimatikan listrik. Jadi setiap kali kalau dia nakal, dia bilang masuk dalam kamar. Oh, dia sudah tahu kan? Matikan lampu. Jangan bawa, jangan bawa, jangan bawa. Matikan lampu. Matikan lampu. Takut dia nangis. Matikan lampu. Oh, nangis saja. Kamu jangan takut. Kamu dihukum. Tapi kamu saya temani. Jadi saya masuk dalam ruang gelap itu juga menemani dia. Yang satu sisi dia tahu salah, dia coba berubah. Sisi lain dia merasa tenang, bapaknya tetap menemani dia dalam hubungan itu. Kegelapan juga seperti itu. Tapi ada unsur pendidikan. Ya, pertanyaan saya, siapa di sini yang masih takut dengan ruang gelap? Jujur. Nah, siapa di sini yang kamar kosnya nggak boleh mati lampunya? Masih ada ya? Itu ya nanti saya akan berdoa nanti di akhir rekod saya. Kan salah satu manifestasi ketakutan kita dalam dunia ini. Kalau kegelapan aja kok masih takut, apalagi dari perjalanan hidupmu ini yang ke depan ini. Oke, bagian yang kedua. Next. Nah sekarang kita bahas terangnya. Tadi kita bahas Yohanes 1 ayat 4-5. Tapi di ayat 1 dikatakan, awal suratnya Yohanes itu dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya firman yang dikenal dari mulai kita kejadian dan seterusnya yang Allah berfirman, firman itu sampai kemudian berapa 2000 tahun kemudian dan seterusnya sampai akhirnya kepada Yesus lahir, firman itu menjadi manusia. Tidak lagi hanya sekedar firman atau melalui nabi-nabi atau perantara, tapi firman itu hadir di dalam diri Tuhan Yesus. Firman menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Saya minta satu orang, tolong baca Yohanes 1 ayat 3-14. Ayo, yang lagi, ayo cepat. Ayo, Yohanes 1 ayat, silakan deh. Udah baca. Yohanes 1 ayat 13-14. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari daging, darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu sudah menjadi manusia. Kenapa dia harus manusia? Ya kalau nggak jadi manusia, Yesus kalau nggak datang ya kita akan masuk seperti perjanjian lama. Ya, dunia sudah dikuasai oleh gelap, dosa, sehingga Yesus harus hadir untuk mengatasi kegelapan. Konsep perjanjian lama, dosa bisa diampuni, bisa diselesaikan kalau ada darah yang tertumpah. Makanya kalau orang Israel, kalau dia mau menghapus dosanya, dia harus beli domba, bawa ke imam. Dombanya itu nggak boleh bercacat bercela, dipilih, dilihat dulu koren-koren apa enggak. Setelah itu baru nanti imamnya akan minta dia letakkan tangannya di atas kepala domba itu. Ya, sampai dia memegang, ada transfer seolah-olah dari darah harus tumpahkan kepada dia untuk penyuciannya. Lalu domba itu disembelih, darahnya harus tercurah ke tanah. Ya, harus tercurah ke sana, baru dia layak untuk diampuni. Sama sebenarnya di
perjanjian baru juga begitu. Harus ada darah yang tercurah. Hanya saja darahnya itu, dombanya itu cukup satu untuk semua dan selamanya, yaitu darah Yesus yang sudah dipersembahkan di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, dosa sudah diatasi, maut sudah diatasi, gelap sudah diatasi. Yesus datang sebagai terang untuk menerangi kehidupan kita. Kalau tadi masih ada yang takut karena gelap, masih takut untuk melihat masa depannya, masih takut ini dan itu, setelah kita hidup di dalam Yesus, maka terang itu tadi di ayat 4 dan 5 dikatakan, terang itu malah sebaliknya menguasai kegelapan, bukan kegelapan yang menguasai terang. Oke, next. Yesus terang dalam jalan gelap. Ada apa dalam jalan gelap? Halo? Ada apa yang dalam jalan gelap? Coba diskusikan masing-masing, highlight masing-masing. Ada apa di jalan yang gelap? Ayo, silakan. 1. Kegelapan. Dan apa lagi? Sebenarnya ada satu yang kau bayangkan apa yang terjadi ketika kau sedang di terowongan, satu terowongan yang panjang, tidak ada cahaya sama sekali. Kira-kira apa yang ada? Ayo. Apa? Ular. Apa lagi? Setan. Hah? Setan. Apa lagi? Apa? Copet. Oke. Apa lagi? Masing-masing saja. Apa? Halo? Ayo nih, kamu jalan tuh, terowongan gelap itu kan sudah ada cahaya tuh. Ada apa di jalan gelap? Ayo. Copet, apa segala ular? Overthinking. Kira-kira coba jelaskan overthinking di mana? Kenapa pengakhir aja dulu? Apa? Ada buat? Apa deh? Ketakutan. Oke, apa lagi? Halo? Halusinasi. Menghalusinasi tentang apa? Oh ya, berarti takut pada bayang-bayang sendiri. Halusinasi. Sebenarnya nggak ada, tapi rasakan ada. Oke, apa lagi? Ada apa? Ayo. Kenapa? Ada begal. Begal. Oke, apa lagi? Ya? Cewek cakep. Kuntilanak. Cewek pencakep. Halo? Banyak ya? Tadi ada bilang kuntilanak atau apa? Cewek. Kan berapa tahun lalu kan sini teman saya Pak Wasisto. Nyampaikan firman Tuhan ya. Dia teman saya satu kamar ketika mahasiswa. Karena saya dengan dia bisa sharing kamar bagi dua gitu ya. Nah itu suatu kali firman Tuhan. Dalam gelap itu dia baru ditempatkan, saya tempatkan kantor pusat, ditempatkan Surabaya. Dia bagian project. Suatu saat di hotelnya tiba-tiba dia masuk kamar sudah ada perempuan. Nggak tahu dari mana itu. Uang dikasih perusahaan gede. Hotel segala macam. Tiba-tiba perempuan ada masuk di ruangan dia. Dia ingat pesan guru agamanya, kayak Ibu Marieta ini, almarhum Pak Budi Kasih. Lalu terngiang-ngiang di kepalanya. Lalu dia tanya perempuan itu, nah, kamu mau nggak saya ceritain satu cerita? Apa Pak? Mau dong Pak. Saya punya cerita. Ada seorang sahabat saya. Siapa Pak? Namanya Yesus. Gimana ceritanya? Jadi begini. Ada seorang perempuan Samaria. Ketemu dengan Yesus di satu sumur pada siang bolong yang tidak sesuai dengan tradisi saat itu. Lalu dia bilang, kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Lalu hal yang sama saya tanya kepada kamu, kamu mau nggak air itu? Aduh, Bapak pendeta ya. Ya sudah, saya sudah sampaikan, sahabat saya itu namanya Yesus. Kalau kamu terima air kehidupan itu,
kamu tidak akan haus lagi. Dengan tersebut dia malu, lalu dikasih sejumlah uang, akhirnya perempuan itu keluar dari kamar. Itu semua tadi saya tes, semuanya itu menunjukkan ketakutan, menunjukkan tidak ada masa depan, menunjukkan sesuatu yang gelap untuk menuju ke sana, ketiadaan tidak berdaya, ya, takut kepada bayang-bayang, madesu, bukan madece, tahu madesu ya? Tahu? Masa depan suram, ya. Semua konsultasi itu tidak ada satu pun yang saya bilang tadi. Malah saya senang menari-nari di dalam jalan gelap. Tidak ada satu tadi, tidak ada. Itu menunjukkan bagaimana kita kalau dalam sesuatu yang lorong gelap, jalan gelap menurut kita, pikiran kita buntu. Rasanya mau ini nggak bisa, mau nangis nggak bisa, mau mundur sudah telat, kejepit. Apa yang saya harus lakukan? Kalau kau percaya Yesus terang dalam jalan gelap, pikiran harus pasti berubah. Next. Tadi sebagian dari respon saudara kita dari Mazmur 84 dikatakan lembah baka. Kalau Yesus terang dalam jalan gelap, kau akui, kau imani, dan kau berjalan bersama dengan Dia, maka lembah baka itu airnya air mata. Lembah air mata sampai sekarang itu ada di sana, di daerah Palestina sana. Saya cek tadi YouTube-nya, akan ketemu. Dulu saya pernah nonton ya. Satu yang sangat gersang, yang saat itu pernah dilewati oleh Daud dan pasukannya. Gersang sekali dan segi pertahanan sangat berbahaya kalau kita jalan seperti itu, terbuka tapi gersang. Kita akan dihabisi oleh musuh. Lembah baka. Kalau kau hidup di dalam Yesus sebagai terang, bisa Tuhan ubahkan jadi lembah mata air. Lembah air mata Tuhan ubahkan menjadi lembah mata air. Ya, nggak bisa kalau malah suatu saat kita harus lewati lembah itu, nggak bisa. Dan Tuhan tidak mengangkat lembah itu, bisa lebih, supaya hidupmu anakku mulus-mulus saja. Kau angkatlah di lembah ini. Silakanlah kau jalan sekarang di lembah yang terang. Enggak bisa juga. Itu tetap harus kita lewati. Itu tetap harus ada. Tetapi kalau kau bersama dengan Yesus, lembah air mata itu bisa Tuhan ubahkan menjadi lembah mata air. Kau lagi bukan jadi sumber air mata, tapi kau jadi sumber mata air bagi orang lain di sekelilingmu. Tapi ingat, kau harus berjalan bersama Yesus ke depan. Yang berikutnya, ada kuasa, ada kekuatan baru. Tadi kan kita baca kan di Mazmur 84. Ia seperti orang yang berjalan makin lama makin kuat. Tidak masuk di akal. Kenapa orang berjalan makin lama makin kuat? Biasanya orang berjalan makin lama makin halo, makin lama orang jalan makin kuat gitu. Hah? Biasanya makin letoy, makin lemah, makin capek. Tapi di Mazmur katakan malah sebaliknya. Coba satu orang cewek saya minta baca Yohanes 1:12. Ayo. Ya cewek. Yohanes 1:12. Ya sudah? Nah, Yohanes 1. Ya. Coba Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kau menerima Yesus sebagai terang, maka kau akan memiliki kuasa. Saya akan sampaikan ini, teman-teman semua, ada semua. Jadi milik Yesus itu tidak hanya nanti senang di surga. Tidak, rugi dari Kristen kalau hanya menunggu surga saja. Salah besar. Hari ini pun kau berjalan dengan Yesus dengan penuh kuasa. Camkan itu. Banyak orang Kristen kalah, menangis sepanjang hidupnya karena tidak mempraktekkan dan dia tidak bangga bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dan diberi kuasa supaya dia kuat dalam hidupnya.
Ya, nanti saya akan berdoa ya bagi masih takut pada gelap ya. Ya, kita berjalan dengan Tuhan saat ini kita dengan sukacita. Ada kuasa. Oleh karena itu jangan sembarangan menyebut nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus itu ada kuasa luar biasa. Suatu saat saya melayani seorang anak SMA. Saya tugaskan, ini anak ini cari di daerah Caringin katanya. Caringin itu pasar Caringin ya. Caringin. Masih tamat SMA, kebetulan orang Batak ada marganya. Di mana? Dia ini ikut retreat di puncak, lalu ambil keputusan untuk terima Yesus. Setelah itu nggak tahu lagi gimana. Coba cari dulu. Saya pergilah. Rupanya dia tinggal sama kakaknya, abang iparnya kerja di PTDI. Sekarang PTDI, dulu namanya PTN ya. Lalu saya masuk ke ruang khusus dengan dia, layani dia, jelaskan, meneguhkan pertobatannya. Saya cerita tentang Yesus dan segala macam. Di akhir percakapan kami saya tanya dia, kamu mau nggak saya doakan? Saya masih kayak kalian ini, masih ingusan, ya, masih mau tamat, mau kerja, karena saya kan kata dinas dengan Telkom, mau bang. Nah saya jelaskan kepada dia, oke sekarang saya tutup kamu berdoa ya. Jadi supaya si anak ini begini, dia ini masih SMA, tapi dikasih ilmu oleh orang tuanya atau siapa, ilmunya canggih, tahu nggak ilmunya? Kalau dulu zaman dulu kan naik motor tuh, balap-balap gitu. Jadi kalau ada yang memotong dia naik kendaraan dalam keadaan cepat, dia tersinggung, lalu dia bisa perintahkan pisau yang ada di pinggangnya itu untuk lompat untuk menusuk ban sepeda motor yang memotong dia. Saya dengar gitu, saya sangat takut ini. Saya pucat pada saya bermimpi ya. Gimana tuh ini? Saya sudah mendengar sesuatu itu. Tetapi ketika saya doakan, pandangan dia gelap. Saya takut. Ya, kosong, gelap. Terus saya juga jadi pucat. Saya mau kemana nih? Sudah tidak saya berdua. Mas, saya mau panggil pendeta, nggak ada pendeta. Ibu Mariketa nggak ada ibu pendeta. Tapi saya ingat firman Tuhan. Tadi Yohanes 1:12. Ya, bahwa tadi katakan kalau kita percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lalu saya bilang, hei, roh jahat yang ada pada diri, saya nggak tahu kamu siapa, tapi firman Tuhan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus pergi. Dia terlempar, saya tak tahu pusat lagi. Wah, kepalanya kena ke lemari kayu yang ada di belakang. Untung ya lemari kayu ya. Hanya saya ucap itu aja. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Lalu dia sadar. Lalu saya tanya, apa yang terjadi? Dia ditangkap karena menyegelap dan macam. Akhirnya dia menangis. Saya tuntun untuk lagi peneguhan untuk mau sungguh-sungguh dalam Yesus. Ingat, kita punya kuasa. Ya, jadi jangan sembarangan hidupmu. Halo, setuju tidak? Jadi kalau kau takut, dalam nama Yesus. Ya, saya ada ini dalam dunia sekarang ini. Saya lihat di anak-anak muda banyak sekali penceramah, pemotivasi di YouTube. Tapi untuk menjadi saksi saluran kuasa Yesus ketika dia membawa nama Yesus, saya jalan ini, bukan saya tidak ada, jalan sekarang. Ini saya menangan kalian ini yang ada di sini. Kalau kau mengaku sebagai pengikut Yesus, kau berjalan dengan masalah Yesus sebagai terang. Ingat, ada kuasa. Kau mau berdoa pada orang sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Orang yang putus harapan dalam nama Yesus bukan, dia kembali kuat dapat harapan dan seterusnya. Amin. Halo, ayo coba cas kiri kananmu. Satu lagi lihat ruang-ruang gelap. Dalam nama Yesus ada kuasa dalam itu. Dan Tuhan Yesus hanya mengalihkan itu lewat kamu sebagai orang percaya. Ya, zaman perjanjian baru malaikat masih ada juga, tapi lebih banyak Tuhan pakai orang percaya untuk menyalurkan kuasanya supaya orang lain tertolong. Lalu di Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3. Ini sekaligus menunjukkan kepastian. Kepastian apa? Pertama, dikatakan Yesus kan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepastian tujuan. Ya, bahwa kita akan bertemu dengan Bapa. Itu satu. Kepastian apa lagi? Kepastian cara mencapai tujuan itu, yaitu melalui aku, kata Yesus. Itu melalui Yesus, tidak ada yang lain. Ya, kalau ada yang lain, kamu berarti kembali kepada perjanjian lama atau perjanjian zaman purbakala. Tidak ada yang lain. Semuanya pasti kalau kau bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, kepastian
kekekalan. Berapa menit lagi? 5. Oke. Kepastian kekekalan. Semuanya pasti. Oleh karena itu, jangan lagi takut di sini. Pulang dari sini, hidupkan. Boleh. Atau matikan cahayanya juga. Jangan takut. Yesus ada di sini. Amin. Oke. Bagian terakhir. Kalau Yesus sudah hadir sebagai terang, Yesus akan menggendong kamu. Kata kiri kanan, Yesus menggendong kamu. Engkau tidak akan sendirian lagi. Bilang, ayo. Engkau tidak akan sendirian lagi. Walaupun kau dalam kamar gelap, dari lorong gelap, engkau tidak akan sendirian lagi. Yesus menggendongmu. Saya tutup ini dengan cerita ini. Nanti silakan lihat di Facebook atau di mana pun. Kisah ini cerita yang sangat populer. Lukisan ini namanya footprint, jejak kaki. Ditulis oleh Margareta bersama dengan pacarnya waktu itu namanya Papa. Ini menggambarkan kehidupan kita. Kita berjalan dengan Tuhan, tapi sering sekali kita salah mengerti tentang cara kerja Tuhan. Itu diibaratkan berjalan di pasir di tepi pantai. Ada jejak kaki kita, ada jejak kaki Tuhan. 2 pasang jejak kaki. Tapi suatu saat dalam perjalanan hidup kita, apalagi saat kita merasa gelap, merasa putus asa, kita lihat jejak kakinya tinggal 1, bukan lagi 2. Lalu kita menuduh Tuhan meninggalkan kita. Tuhan, kau di mana dalam pergumulan? Karena kita salah menduga. Supaya tidak berlama-lama, saya bacakan bunyi puisinya dia dalam bahasa Indonesia. Pemain musik boleh maju ke atas. Saya bacakan ya. Saya nggak jago puisi, tapi saya bisa membacakannya. Jejak kaki. Suatu malam, aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. 1 pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada 1 pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keheranan itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada 1 pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada 1 pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Jadi jejak yang kita lihat adalah jejak Tuhan. Jejak kita tidak ada. Kenapa? Kita digendong. Karena Tuhan tahu kita akan kuat menghadapinya. Jadi jangan curigai Tuhan membiarkan kau sendiri dalam kegelapan. Sebaliknya, Tuhan bekerja dan kau digendong. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Tanyakan lagunya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Bukan ikat, bukan ikat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Semuanya duduk kepala dalam sikap berdoa. Saya mau menanya dua hal. Satu, siapa yang masih ada ketakutan di dalam hidupnya, ada masa lalu, akan masa depan, sehingga rasanya sulit menjalani hari-harinya dengan bertenang? Saya minta angkat tangan, itu apa saja? Ada? Satu? Itu. Oke, silakan. Letakkan tangannya. Yang kedua, siapa yang di dalam hidupnya belum merasa berkuasa, seolah-olah Yesus jauh, seolah Tuhan jauh, padahal Yesus sudah mengatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada anak-anaknya untuk bisa menjadi saksinya. Siapa yang mau didoakan supaya dia menjadi orang yang menjalankan kuasa itu, membagikan kepada orang lain? Angkat tangan. Baik, turun tangan, silakan. Saya beri kesempatan bagi kita semua untuk berdoa. Nanti saya tutup dengan doa untuk mereka yang angkat tangan. Silakan masih boleh berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Masing-masing berdoa. Ini doa dari kami. Satu, mereka yang masih ketakutan di dalam kehidupannya, yang mungkin juga berjuang sering gagal atau melihat sesuatu kesuraman di masa depannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan hidup pada mereka. Hari ini juga dia menjadi orang berkemenangan, boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Yesus sebagai terang yang menguasai kegelapan dan sudah menaklukkan kegelapan itu. Sehingga anakmu ini, mereka tadi mengangkat tangan supaya dia boleh kemenangan dalam hidupnya dan juga masa depan yang kau janjikan itu dalam hidupnya. Juga yang kedua, yang selalu merasa kalah, yang tidak tahu bahwa dia punya kuasa yang luar biasa untuk memberikan sebagai anak Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau berikan pengertian itu kepada dia, supaya dia berani bersaksi kepada orang lain, supaya mulut dia dipenuhi dengan pujian dan sungguh kepada Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh boleh menyatakan kuasa Allah. Orang lain diberkati melalui dia, melalui pelayanannya, melalui kehidupan dia, melalui kesaksian dia. Orang yang sakit didoakan sembuh, orang yang hampir mati didoakan boleh sembuh, orang yang punya pergumulan didoakan bisa menjadi punya jalan keluar, orang yang kalah bisa jadi berkemenangan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dan semua yang hadir di sini, kami rindu mereka menjadi orang yang beriman, boleh menjadi mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Tuhan dan menjadi saksi dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang cerdas, mahasiswa yang rajin, mahasiswa menjadi kesaksian dalam pendidikan selama di sini Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan terima kasih untuk firman-Mu kami pelajari pada hari ini. Kami percaya dan kami imani bahwa Yesus sudah hadir menjadi terang dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut lagi. Kami boleh menjalani masa depan kami karena kami digendong oleh Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan, karena kami merasa seolah-olah sendiri. Tapi sebaliknya sebenarnya Engkau bekerja, bahkan Engkau menggendong kami sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, Engkau menggendong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.